Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Levi Nurlaila. Di materi kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Hadis tentang niat di kelas 4. Yuk adik-adik, kita simak. Hadis niat itu seperti apa Kak? Bacaannya seperti apa? Nah, Kak Levi akan bacakan hadis niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niat. Adik-adik pasti bertanya, niat itu artinya apa, Kak? Niat itu seperti apa, Kak? Nah, akan Kak Levi jelaskan ya. Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Niat sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Adik-adik sebelum sholat, niat dalam hati dulu atau tidak? Nah, ketika adik-adik ingin beribadah, adik-adik harus niatkan di dalam hati terlebih dahulu karena itu menentukan sahnya suatu ibadah ya. Sesungguhnya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Seseorang itu mendapatkan pahala atau dosa atau tidak mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Adik-adik ketika ingin berbuat sesuatu harus diniatkan, tapi sesuatu yang baik ya. Dan Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya. Ketika adik-adik berbuat sesuatu, apalagi ibadah, adik-adik harus diniatkan dengan cara ikhlas, dengan adik-adik mengharap ridhonya. Bukan aku sholat karena aku disuruh mama aja, jangan seperti itu ya. Nah, isi kandungan hadis tentang niat itu banyak sekali. Di sini Kak Levi akan jabarkan. Adik-adik disimak ya. Yang pertama, niat adalah menyengaja. Maksudnya menyengaja sesuatu dan niat juga bisa diartikan keinginan atau kehendak hati. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Nah, adik-adik ketika ingin berbuat baik, contohnya adik-adik ingin bersedekah, adik-adik harus diniatkan dalam hati, karena nantinya akan Allah ganjarkan dengan pahala yang banyak. Perbuatan adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Yang membedakan antara ibadah dan adat, atau rutinitas, atau kebiasaan adalah niatnya. Perbuatan dari seorang hamba terdiri dari hati, lisan, dan anggota badan. Niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Jadi ketika adik-adik berniat di dalam hati, itu sudah terdiri dari hati adik-adik, lisan, dan anggota badan yang menggerakkan dari niat tersebut. Biasakanlah untuk berniat sebelum melakukan perbuatan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Diingat ya, dibiasakanlah untuk berniat sebelum adik-adik melakukan kegiatan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba atau manusia terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah kesimpulan dari hadis tentang niat ini. Adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau adik-adik ingin melakukan sesuatu, jangan lupa apa? Jangan lupa diniatkan di dalam hati. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.